Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi untuk Bu Alma Herina dan juga selamat pagi untuk kawan-kawan semua yang ada di sini. Kami dari kelompok 8, di sini kami akan membahas tentang anti diskriminasi dan hak minoritas. Namun sebelumnya, perkenalkan kami kepada anggota-anggota dari kelompok 8 sendiri. Yang pertama yaitu saya sendiri, Rangga Akbar Hodlian. Selanjutnya ada Nicholas Jovian Alexander. Selanjutnya ada Richard Jeremia. Yang selanjutnya ada Roy Richard Lin. Dan yang terakhir ada Putu Levito Prasada Putra. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari diskriminasi dan juga anti diskriminasi sendiri. Diskriminasi sendiri merupakan sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Pembedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Selanjutnya ada anti-diskriminasi. Anti-diskriminasi merupakan adanya kesempatan dan pemberlakuan yang sama terhadap hak setiap warga negara di segala bidang kehidupan, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan tenaga kerja. Lalu saya akan menjelaskan apa itu pemicu dari adanya diskriminasi. Pemicu dari adanya diskriminasi sendiri merupakan adanya pembagian antara kelompok mayoritas dan minoritas. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang apa sih jenis-jenis diskriminasi itu dan definisi dari jenis-jenis itu tadi. Yang pertama ada diskriminasi rasisme. Rasisme adalah suatu aspek pembeda secara rasial pada suatu budaya yang diterima oleh banyak orang dan mendorong kompetisi. Yang kedua ada seksisme. Seksisme merupakan konsep dasar dari paham yang memiliki kepercayaan bahwa kekuatan fisik dan kecerdasan hanya didominasi oleh laki-laki dan kekuatan emosional hanya dimiliki oleh perempuan saja. Selanjutnya, yang ketiga ada ageisme, yaitu pandangan atau kepercayaan yang menekankan pada aspek usia seseorang dan aspek usia tersebut akan mempengaruhi bagaimana ia bersikap. Selanjutnya ada tokenisme. Tokenisme ini adalah diskriminasi yang dipicu oleh sering terjadinya adanya perbedaan antara di bidang ekonomi, yang mana orang dipekerjakan atau tidak dipekerjakan berdasarkan pada pertimbangan ras. Tokenisme ini secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pemberian sedikit perlakuan positif kepada kelompok tertentu sebagai alasan untuk menolak pemberian positif yang lebih besar. Jadi, perlakuan positif yang minimal digunakan sebagai alasan pembenar untuk melakukan diskriminasi pada bidang lain yang lebih besar pengaruhnya. Selanjutnya ada reverse discrimination. Reverse discrimination adalah kecenderungan untuk menilai dan memperlakukan seseorang dari kelompok tertentu. Biasanya kelompok yang menilai atau berprasangka kepada kelompok yang dianggap lebih tinggi atau lebih baik perlakuannya dari kelompok yang menilai. Selanjutnya adalah diskriminasi yang dipicu oleh karena kasta. Selanjutnya ada diskriminasi yang dipicu oleh yang dipicu oleh adanya penyandang disabilitas, dan yang terakhir adalah pecandu narkoba. Tanpa disadari, pecandu narkoba pun memiliki diskriminasi tersendiri, yaitu merupakan diskriminasinya kepada individu-individu. Nah, pecandu narkoba ini akan mendapatkan diskriminasi baik dalam hal penolakan layanan dan akomodasi dan juga penerimaan pada lapangan pekerjaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus diskriminasi yang ada di dunia ini. Yang pertama ada kasus Rohingya. Penjelasannya yaitu etnis Rohingya adalah etnis Muslim yang mendiami kota di utara bagian Rakhine sejak abad ke-7 Masehi. Namun, sejak diberlakukannya Burma Citizenship Law, etnis Rohingya tidak dapat lagi dianggap kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar. Pemerintah militer Myanmar melakukan berbagai aksi untuk mengusir etnis Rohingya, seperti tidak diberikannya izin usaha, tidak diberikannya pekerjaan, dan juga pengenaan pajak yang tinggi.
Selain itu juga tidak dipekerjakannya secara paksa. Maksud saya adalah mereka kaum Rohingya akan dipekerjakan secara paksa di kamp konsentrasi. Selanjutnya terdapat kasus diskriminasi dunia kematian George Floyd, di mana George Floyd merupakan seorang warga berkulit hitam di Amerika Serikat yang mendapat kekerasan dari pihak polisi dikarenakan George Floyd sedang mabuk dan disangka melakukan pembayaran dengan uang palsu di suatu toko, hingga polisi tersebut menindih leher George Floyd dan akhirnya George Floyd tidak dapat bernafas dan meninggal. Selanjutnya terdapat kasus diskriminasi gender oleh seorang bernama Luviana yang bekerja di stasiun televisi swasta. Dia mendapat kekerasan berbasis seksual dan diskriminasi gender seperti dibatasi dalam makan. Selanjutnya terdapat kasus diskriminasi kasta, yaitu kasta Dalit, di mana kasta Dalit ini tidak diperbolehkan untuk minum dari sumur atau cangkir yang sama, dan dia tidak diperbolehkan datang ke kuil yang sama, dan setiap harinya terdapat kasus pembunuhan ataupun pemerkosaan terhadap kasta Dalit, dan terdapat kasus pembakaran rumah dan pembunuhan 2 orang dari kasta Dalit. Selanjutnya kita akan bicara mengenai minoritas. Minoritas merupakan golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat, dan karena itu seringkali didiskriminasikan oleh golongan lain tersebut. Selanjutnya adalah hak minoritas. Hak minoritas merupakan hak individu maupun kolektif yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat minoritas yang didasarkan kepada rekognisi bahwa masyarakat minoritas merupakan kelompok masyarakat yang lebih sering terancam dibandingkan kelompok masyarakat mayoritas. Lalu, perlindungan atas hak-hak minoritas dapat dicapai dengan toleransi dan dialog, terutama dengan memahami sejarah, budaya, bahasa, dan juga agama dari kelompok minoritas. Dengan mendorong adanya kesepahaman dan saling merasa menghormati, kelompok-kelompok yang membentuk suatu masyarakat akan dapat saling bekerja sama dan tetap saling mempertahankan identitas mereka. Kemudian ada peran pemerintah dunia dan Indonesia dalam penetapan legislasi undang-undang. Yang pertama ada Australia, Undang-Undang Diskriminasi Rasial 1975. Undang-undang tersebut dikelola oleh Komisi HAM Australia yang melarang perlakuan tidak adil terhadap seseorang karena ras, warna kulit, keturunan, asal kebangsaan atau etnis, atau status imigran. Kemudian ada Undang-Undang Diskriminasi Seks 1984, adalah undang-undang yang melarang diskriminasi atas dasar terutama seksisme, termasuk hubungan atau status perkawinan, tanggung jawab keluarga dan sejenisnya. Kemudian ada Undang-Undang Diskriminasi Cacat 1992, yang merupakan undang-undang yang melarang diskriminasi terhadap seseorang dalam berbagai bidang kehidupan termasuk pekerjaan, pendidikan, pendapat atau menggunakan layanan, menyewa atau membeli rumah atau mengakses tempat-tempat umum karena mereka cacat. Kemudian ada Undang-Undang Diskriminasi Usia 2004, merupakan undang-undang yang melarang diskriminasi terhadap orang-orang atau atas dasar usia di bidang pekerjaan, pendidikan, akses ke tempat penyediaan barang, layanan dan fasilitas, akomodasi, administrasi hukum, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada Kanada. Human Rights Code Ontario 1962 melarang menjamin persamaan di depan hukum dan melarang diskriminasi dalam bidang sosial seperti pekerjaan, menggunakan layanan dan fasilitas publik atas dasar suku, ras, agama, warna kulit, kebangsaan, atau tempat asal. Kemudian ada Undang-Undang HAM Kanada. Undang-undang tersebut dibuat pada tahun 1977 dengan tujuan untuk memastikan kesetaraan kesempatan dengan melarang diskriminasi atas dasar ras, usia, jenis kelamin, dan berbagai kategori lainnya. Kemudian ada Indonesia. Di Indonesia ditetapkan peraturan undang-undang yaitu tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis, yaitu UU 40 tahun 2008, yang dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu pasal 20, pasal 21, pasal 27 ayat 1, pasal 28B ayat 2, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28I ayat 1 sampai 2, kemudian UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada UU nomor 29 tahun 1999 tentang pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial 1965. Kemudian ada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 83
dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3852. Dan yang terakhir ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165 dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3886. Kemudian peran organisasi, ada PWAG dan Black Lives Matter. PWAG sendiri adalah jaringan relawan aktivis damai perempuan dalam bidang HAM, gender, dan feminisme yang berjuang untuk perdamaian, hak perempuan, dan mempromosikan pemimpin perempuan atau kepemimpinan perempuan. PWAG sendiri memiliki singkatan Peace Women Across the Globe. Kemudian ada Black Lives Matter. Black Lives Matter adalah kasus diskriminasi ras dan etnis yang terjadi di Amerika Serikat. Belum lama ini, kasus kematian George Floyd telah menuai berbagai aksi protes dan demonstrasi di Amerika Serikat. Kasus tersebut menguatkan kembali gerakan #Black Lives Matter. Kemudian, bagaimana cara untuk menghindari diskriminasi? Yang pertama, mendidik diri sendiri tentang diskriminasi, toleransi, dan adanya perbedaan. Yang kedua, mendorong orang saling menghormati perbedaan. Yang ketiga, menegaskan anti-diskriminasi di dalam peraturan ataupun sebuah perundang-undangan. Yang keempat, menantang segala bentuk diskriminasi. Yang kelima, melaporkan konten di media online memandu diskriminasi. Kemudian, bagaimana cara menghadapi diskriminasi jika Anda mengalaminya? Yang pertama, fokus pada kekuatan kalian. Yang kedua, carilah sistem pendukung. Yang ketiga, terlibat dengan kelompok senasib. Yang keempat, bantu diri Anda berpikir jernih. Yang kelima, cari bantuan profesional atau psikolog. Sumber-sumber kami dapatkan dari www.apa.org. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.